Berorientasi pelayanan merupakan salah satu dari core value ASN yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Berikut adalah beberapa upaya untuk membangun budaya berakhlak dalam hal ini berorientasi pelayanan, yaitu kita dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dengan memahami apa yang menjadi aduan masyarakat. Dan juga kita dapat menerapkan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam pelayanan baik dengan sesama rekan kerja dan juga masyarakat. Berikut adalah upaya-upaya membangun budaya akuntabel dalam lingkungan kerja, yakni dengan cara membudayakan disiplin, yakni dalam hal ketepatan waktu, baik itu pada saat jam masuk kantor dan jam pulang kantor. Juga dapat diterapkan budaya disiplin, yakni dalam hal berpakaian. Selain itu, kita dapat berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan memberikan hasil yang maksimal atas tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Upaya membangun budaya berakhlak dalam tugas sehari-hari sebagai seorang ASN profesional, yakni 1. ASN yang memiliki kompeten dalam budaya berakhlak akan terus belajar, mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka belajar dari pengalaman, rekan kerja, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja dan menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan lebih baik. Nilai dasar berakhlak yang kita ambil adalah kompeten, di mana terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. 2. Menghormati dan menghargai. Sikap harmonis melibatkan penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Ini mencakup menghargai perbedaan dan keragaman individu, serta mengakui martabat dan nilai-nilai setiap orang. Dalam budaya berakhlak, penting untuk menghargai pandangan dan keyakinan orang lain, serta berupaya untuk memahami perspektif mereka. Nilai dasar berakhlak yang kita ambil adalah harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Loyal. Sebagai ASN, loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap cita-cita organisasi, terlebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun nilai loyal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita sebagai ASN tidak mudah terpengaruh dengan paham radikalisme yang beredar. Kita juga sebagai ASN memberikan edukasi, mengajak, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh terhadap paham radikalisme yang beredar. Yang kedua, dengan berkembangnya media sosial membuat peluang terjadinya kebocoran informasi rahasia. Kita sepatutnya ASN tidak menyebarkan informasi perihal kegiatan penegakan peraturan daerah seperti patroli dan razia kepada masyarakat terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu perilaku adaptif. Dalam upaya membangun budaya berakhlak yang adaptif, mempunyai indikator perilaku diantaranya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Implementasi dan aksi yang dapat kita lakukan di lingkungan kerja. Yang pertama, selalu berusaha cepat belajar terhadap satu pekerjaan baru yang belum dipahami, mencari apa saja kekurangan yang ada di kantor ataupun instansi untuk disampaikan ke pimpinan dengan tujuan memajukan instansi, tidak monoton dalam melaksanakan suatu pekerjaan, serta melaksanakan meeting online dengan instansi lain dengan tujuan memajukan Pemda setempat. Jadi adaptif ini bisa dikatakan sebagai perilaku penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman yang ada agar bisa selalu bekerja dengan maksimal. Contoh penerapan di lingkungan kerja di perilaku adaptif ini itu bisa dikatakan untuk sekarang ini kan sudah tren melakukan meeting online dengan melakukan perangkat yang ada seperti Zoom, Google Meet. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa berkompeten dalam menggunakan perangkat tersebut. Jadi ini menunjukkan sikap adaptif agar kita bisa selalu survive dalam melaksanakan pekerjaan yang ada. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif yang dimaksud di sini adalah membangun kerjasama yang sinergis untuk mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita yang ditujukan. Nah, dalam kolaboratif ini terdapat 3 panduan dalam berperilaku. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dalam hal ini, setiap orang itu tidak boleh mementingkan egonya sendiri untuk memberikan ide atau gagasan dan menolak ide dari orang lain. Semuanya harus diterima dan diproses dengan baik. Kemudian, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, dalam kolaboratif, kita harus juga menerima saran maupun kritik yang ditujukan untuk kita selama itu semua itu membangun dan tidak bertujuan untuk menjatuhkan. Terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, pada
Panduan perilaku ini dapat dicontohkan sebagai memanfaatkan semua yang kita punya untuk mencapai tujuan tersebut, seperti ide, gagasan, pikiran, ataupun yang lainnya.